warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah juga hari ini merupakan pertemuan yang kelima. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu tidak lupa akan mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk isi Google Form ya. Nanti teman-teman isi dengan nama dan nomor induk kalian. Tenggatnya yaitu sampai pukul 10:30. Pada hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Jadi teman-teman nanti Ibu akan memberikan sebuah tugas ya, tugas di dalam kegiatan itu. Nanti teman-teman untuk membuat sebuah surat, tetapi dengan memperhatikan unsur-unsur dan bahasaannya seperti itu. Nah, baik, sebelum kita memulai kepada kegiatan inti, Ibu di sini akan menyediakan ice breaking. Jadi kita akan mengadakan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita belajar ya, agar semangat teman-teman untuk kembali seperti itu. Nah, ice breaking kita hari ini yaitu apabila Ibu menyebutkan tepuk semangat, teman-teman harus ikut ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika Ibu mengatakan tepuk semangat, semangat. Nah, seperti itu ya. Itu ice breaking yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Ibu mengatakan tepuk bahasa Indonesia. Aku anak bahasa, rajin baca, hore. Seperti itu ya. Jadi itu ice breakingnya akan ada 2 ice breaking. Yang pertama, kita mulai yang pertama ya. Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya teman-teman. Baik, nah untuk ice breaking yang kedua, tepuk bahasa Indonesia. Aku anak bahasa, rajin baca, hore. Ice breakingnya gimana? Sekarang sudah semangat? Sudah Bu, semangat. Sudah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang baru. Materi tersebut adalah mengenai surat pribadi dan surat dinas. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki ataupun dikuasai teman-teman yaitu yang pertama yaitu keterampilan, yaitu pengetahuan terlebih dahulu. Teman-teman harus bisa menguasai unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas berikut kebahasaannya. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu teman-teman harus bisa membuat surat pribadi dan surat dinas berikut unsur-unsur dan kebahasaannya. Dapat dipahami ya? Bisa, Bu. Teman-teman harus menguasai 2 kompetensi tersebut. Nah, alhamdulillah ya hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Wah, apa itu? Ada yang tahu tidak? Tidak Bu. Siapa yang tahu? Kalau tidak tahu, Ibu akan memaparkan sedikit langkah-langkah mengenai Project Basic itu sendiri. Nah, Project Basic Learning yang pertama adalah kita harus menentukan sebuah project. Nah, hari ini kan kita akan membuat ataupun membahas tentang surat pribadi dan surat dinas ya. Berarti projectnya ya tersebut ya, projectnya membuat surat pribadi dan surat dinas. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman harus harus menentukan waktunya, atau Ibu yang menentukan waktunya. Jadi teman-teman nanti akan Ibu beritahu waktunya untuk mengerjakan proyek tersebut berapa menit ya. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu teman-teman nanti Ibu akan memonitoring ataupun melihat proyek yang dilakukan teman-teman sudah sejauh mana dikerjakan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu ketika proyek teman-teman sudah selesai dan sudah dikatakan siap ya, dikatakan sudah selesai, nanti Ibu akan menyuruh teman-teman untuk presentasi di hadapan teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, adapun untuk kelompoknya Ibu akan menentukan satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, teman-teman boleh memilih anggota kelompoknya. Ibu bebaskan kepada teman-teman semuanya. Dapat dipahami ya? Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan model Project Basic Learning ya. Adapun untuk lingkup penilaian, nanti Ibu akan menilai secara keseluruhan dimulai dari teman-teman mengerjakan sebuah proyek kemudian sampai mempresentasikannya. Jadi yang akan dinilai itu seberapa cocoknya ataupun seberapa lengkapnya unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas yang teman-teman buat. Jadi tepat atau tidaknya seperti apa. Nah, itu merupakan bagian dari lingkup penilaian seperti itu. Dan untuk penilaian yang lainnya mungkin dilihat dari sikap teman-teman ketika mempresentasikan, kemudian sikap teman-teman ketika berada di depan kelas untuk untuk mempresentasikan hasil proyek teman-teman semuanya seperti itu ya. Itu untuk lingkup penilaian hari ini. Nah, Ibu di sini akan menyediakan sebuah salindia mengenai materi hari ini agar teman-teman sebelum melakukan ataupun melaksanakan sebuah proyek teman-teman sudah paham teorinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait definisi dari itu surat. Surat itu seperti apa?
sini ada dipaparkan bahwa surat merupakan sebuah kertas yang digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak lain. Jadi teman-teman sudah paham ya apa itu surat, ya teman-teman juga pasti sudah tidak asing lagi lah melihat surat itu seperti apa, kemudian gunanya untuk apa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada surat pribadi. Nah, di sini dikatakan bahwa surat pribadi merupakan surat yang ditulis seseorang kepada orang lain yang bersifat pribadi atau tidak resmi, sifatnya bebas, menggunakan bahasa sehari-hari dan berisi masalah pribadi. Nah, kemudian yang kedua, nah ini nih ada contoh surat pribadi. Di sini ada surat pribadi ya. Teman-teman boleh dilihat isinya apa saja. Kemudian, nah materi selanjutnya itu ada surat dinas. Nah, surat dinas itu merupakan surat resmi ya, surat resmi. Nah, surat resmi apa? Surat resmi yang dikeluarkan sebuah instansi atau lembaga tertentu. Nah, keperluannya itu untuk dinas. Maka dari itu, surat dinas dibuat dengan kaidah dan aturan kebahasaan yang sudah ditentukan. Mulai dari penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, serta dibuat dengan cermat dan sesuai dengan keperluannya. Nah, ini ada contoh surat dinas. Berbeda ya, contoh surat pribadi dan surat dinas. Lebih lengkap surat dinas. Isinya juga tidak bebas ya, harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya yaitu ada unsur surat pribadi. Nah, untuk surat pribadi yang pertama ada tanggal surat, kemudian alamat surat, pembuka surat, bagian pendahuluan surat, isi surat, penutup surat, nama pengirim dan tanda tangan. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur surat dinas. Nah, ini di sini banyak ya unsurnya. Yang pertama ada kop atau kepala surat, kemudian nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, hal surat atau perihal surat, kemudian ada alamat, ada salam pembuka, ada isi, ada paragraf penutup, kemudian ada bagian nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, serta bagian nama dan tanda tangan penulis surat. Itu ya, merupakan unsur-unsur surat dinas. Baik anak-anak, kita mulai saja. Hari ini kita akan membuat sebuah teks surat dan teks surat pribadi dan surat dinas. Ayo sekarang membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang. Segera. Ya silakan ya. Jadi proyeknya itu apa? Membuat surat pribadi dan surat dinas. Ayo. Sekitar 5 menit ya untuk membuat sebuah kelompok. Oke, silakan. Ya baik, sudah. Silakan teman-teman, langsung kerjakan, waktunya sekitar 20 menit. Nanti di menit ke-10 Ibu akan memonitoring kalian. Apakah ada yang ingin tanyakan ataupun yang tidak dipahami, silakan boleh tanyakan langsung kepada Ibu sendiri ya. Bukan. Ibu, saya izin bertanya, boleh? Iya, silakan. Jadi Ya, seperti bagaimana? ini, Bu. Kan tadi Ibu menjelaskan mengenai unsur ya, unsur. Nah, kalau misalnya di dalam surat itu tidak ada unsur, misalnya tidak ada unsur kop surat, itu bagaimana, Bu? Oh iya, jadi nanti teman-teman itu harus membuat surat dinas ataupun surat pribadi itu harus sesuai dengan struktur ya, jadi harus lengkap. Itu nanti kan tadi kan ibu sudah menjelaskan ya, materi sebelumnya apa saja unsur-unsurnya. Itu tadi teman-teman menuliskan. Nah iya seperti itu ya, jadi harus sesuai dengan unsur ya, jangan lupa. Ya, Bu. Untuk surat pribadi ditujukannya Ya, boleh ke gimana? siapa aja, Bu, bebas? Iya boleh bebas. Kalau untuk surat pribadi boleh ya, mau ke keluarga, mau ke orang tua, mau ke teman, boleh ya, caranya itu boleh. Iya seperti itu. Lanjut ya anak-anak semuanya. Nah kalau misalnya kurang memahami lagi, boleh ditanyakan lagi ya. Kalau tidak ada, syukurlah kalau teman-teman sudah memahami. Silakan ya.
Waktunya sebentar lagi. Sebelah sana mungkin ada kendala? Tidak, Bu. Oh, tidak ada. Sebelah sini yang lainnya? Tidak, Bu. Alhamdulillah ya, tidak ada ya. Ya, ya. Kita mulai presentasi ya. Ibu akan panggil 2 kelompok saja. Yang pertama kelompok 1, kemudian kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah Wiyatul Badriyah, dari perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya bersama teman, yaitu Hana Fisa. Seperti itu. Nah, langsung saja di sini ada contoh surat dinas yang telah kami buat. Nah, yang pertama ada kop surat yang berisikan nama sekolah, kemudian alamat sekolah dan nomor telepon pihak sekolah. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tanggal dibuatnya surat, yaitu di situ dituliskan 7 Mei tahun 2021. Nah, ada nomor, kemudian lampiran, ada hal-halnya itu berupa undangan. Ya, undangan pada siapa, di sini di bawahnya ada bertuliskan yang terhormat, yaitu untuk orang tua atau wali siswa. Kemudian ada salam pembuka bertuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada isi surat, yaitu berisikan tentang undangan untuk orang tua yang dilaksanakannya itu sekitar pada hari Rabu 15 Mei tahun 2021, yaitu tentang untuk mengapresiasi bakat siswa dalam pekan Munda dalam anak sedunia. Kemudian ada tempatnya, waktunya ada tertera. Kemudian ada paragraf penutup yang berisikan tentang terima kasih mengenai atas kerjasamanya dan perhatiannya. Itu. Kemudian terakhir ada tanda tangan ataupun bagian yang memperkuat surat, yaitu oleh kepala sekolah. Sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Di sini kami membuat surat dinas. Di sini ada, saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini ada kop surat, yaitu isinya di sini ada keterangan pemerintah Kota Bandung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sampai ada alamat sekolahnya. Kemudian selanjutnya ada nomor surat, dan situ ada nomor surat, kemudian ada lampiran dan hal. Nah, kemudian hal-hal itu perihal ucapan terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ada tanggal surat. Kemudian selanjutnya ada di sini ini surat ditujukan ya, surat ditujukannya kepada siapa. Kemudian selanjutnya ada salam pembuka, tulisannya itu dengan hormat. Nah, kemudian selanjutnya ada isi dari surat itu sendiri, yaitu tentang ucapan terima kasih kepada kader politik Bandung karena sudah memberikan sambutan dalam acara Pekan Munda. Nah, kemudian sini ada paragraf penutup yang yaitu berupa ucapan terima kasih dan harapan semoga bisa bekerja sama kembali, seperti itu. Kemudian terakhir ada bagian tanda tangan ataupun pihak yang memperkuat surat, yaitu oleh kepala sekolah yang bersama Ibu Ratih Matan. Nah, anak-anak, alhamdulillah presentasi sudah selesai. Kita berlanjut kepada simpulan ya. Bahwasannya dalam surat pribadi itu terdiri dari beberapa unsur yang sangat penting. Maka dari itu teman-teman harus memahami dan teliti apa saja unsur-unsur dalam surat pribadi. Kemudian teman-teman juga harus bisa memproduksi dengan lebih baik lagi, dengan tepat seperti itu. Nanti Ibu akan memberikan sebuah PR ya, ataupun pekerjaan rumah. Teman-teman harus bisa memproduksi 1 buah surat pribadi dan 1 buah surat dinas untuk minggu depan dikumpulkan ya. Ibu akan memberikan sebuah tes evaluasi ataupun latihan harian agar teman-teman semuanya bisa memahami lebih baik dan lebih paham lagi gitu. Nah, nanti untuk soalnya di sini ada tertera. Nah, itu merupakan bagian dari sebuah surat. Nanti teman-teman tinggal hanya menunjukkan bagian-bagian unsur-unsur dalam surat pribadi maupun surat dinas. Adapun yang Ibu akan tugaskan hari ini adalah satu contoh saja, yaitu surat dinas. Silakan ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai ya, semuanya harus segera dikumpulkan. Alhamdulillah evaluasi sudah selesai. Nah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah nasihat kepada teman-teman semuanya. Meskipun dalam keadaan pandemi, teman-teman harus tetap semangat untuk tetap belajar dan harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya jangan lupa tetap baca-baca lagi materinya. Kemudian sering-sering berlatih, karena nanti di akhir pembelajaran itu akan selalu menyiapkan sebuah teks evaluasi. Kemudian nanti akan ada ujian tengah semester. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan. Teman-teman, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan masih tetap membahas terkait surat pribadi dan surat dinas. Hanya saja untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas kepada kaidah kebahasaan. Berhubung hari ini juga belum sempat dibahas untuk kaidah kebahasaan karena waktunya juga tidak memungkinkan. Jadi teman-teman tetap harus mempersiapkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan, surat pribadi dan surat dinas. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
lakukan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.